Jauh banget. Ini ternyata tidak bisa dipasang, guys. Ini ada satu lagi, rencananya bakal di giveaway. Episode kali ini gua bakal modif tipis-tipis Honda Vario 160 gua. Nah, di sini buat teman-teman yang punya Honda Vario, episode kali ini bisa jadi referensi buat kalian. Modifnya apa aja part yang gua ganti, dan berapa budget yang gua habisin. Langsung simak, kita mulai videonya. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Jadi gini cuy ya, seperti yang kalian tahu kalau kemarin di rumah gue tuh ada satu unit Honda Vario 160 nganggur cuy. Setelah satu kesempatan gue coba pakai dan ternyata gue baru ngerasa bahwa tarikan motor itu enak. Nah, disitulah gue putusin untuk biar nggak standar-standar banget, kayaknya bakal oke kalau dimodif tipis-tipis. Ubahan awal itu ada di bagian kaki-kaki. Yang kedua di bagian bodi, dan yang ketiga itu nanti gua akan fokus modif di aksesoris atau perintilan. Ya, jadi seperti apa? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai prosesnya. Let's go! Ya, hari pertama dari project Honda Vario 160 yang mau kita bikin ganteng. Ini gua mau mulai dari bagian rodanya dulu atau kaki-kakinya nih cuy. Untuk bagian roda depan dan roda belakang, sebenarnya gue konsepnya simpel ya. Gue pengen aplikasiin velg dan ban selebar yang bagian kaki-kakinya mampu gitu cuy. Jadi emang gue pengen pasangin yang bener-bener limitnya gitu ya. Karena setahu gue, si Vario ini ban belakangnya 3,5 inci yang standarnya ya. Berarti bisa dipasangin ukuran yang lebih lebar lagi. Nah, kemarin gue udah nyolong start sebenarnya ya, ngeset ban untuk yang depan dan yang belakang. Ini tromolnya, gue pakai tromol aftermarket buat PCX lama. Velgnya gue pakai velg aftermarket juga. Ini ukuran velg yang depan ini 350. Kemarin gue udah sempet nyoba di ADV gue, itu masih masuk untuk velg depan ukuran 350 gitu. Untuk bannya, ini gue pakai yang depan Zeneos 120/70 ring 14 cuy. Cuman kendalanya itu ada di bagian disc brake. Sebenarnya sih lubang bautnya mungkin sama ya, sama-sama baut 4, cuman kalau langsung dipasang di tromol PCX ini dia kayak terlalu mendelep ke dalam sini cuy, butuh keluar. Nah, makanya kemarin kita juga harus bikinin adaptor lagi. Nah, ini dia cuy adaptornya. Ini tebalnya sekitar 2,5 cm, bahannya besi. Prinsipnya sih simple ya. Jadi ini kita pasang di tromol, karena udah ada adaptor ini, si disc brake-nya jadi lebih keluar gitu kan cuy. Dan bisa langsung dipasang supaya posisinya pas nanti sama si kepala babi yang standar ini cuy. Terus gimana kalau roda belakang? Nah, kemarin kita juga udah ngeset. Nih dia, lebarnya 4,5 inci. Nah, untuk tromolnya ini sama, gue pakai produk aftermarket, satu pasang. Ini PCX lama juga. Dan untuk bannya, ini gue pakai yang belakang itu Maxxis ukuran 140/70 ring 14. Kenapa belang ban belakang sama ban depan? Karena kalau untuk yang depan fitment itu gue lebih suka si Zeneos sebenarnya ya. Dia lebih tipis gitu cuy dibandingin sama Maxxis. Tapi kalau untuk ban ukuran 140-nya gue suka banget sih fitmentnya si Maxxis ini. Kayaknya gue mau ngecat bagian adaptornya dulu deh. Gue mau ngecat ini dulu karena ini masih mentah banget. Takutnya kalau dipasang nanti ternyata berhasil, males lagi nyopotnya. Karena harus ngecat lagi, mendingan dicat aja dulu ya. Alright, udah selesai di pilok. Kita nunggu kering dulu sebentar. Jadi sembari nunggu adaptornya itu kering catnya, kita mau ngelepasin bagian roda-roda standarnya dulu cuy. Let's go. Hari ini gue ditemenin sama Idi, mekaniknya custom kit sebenarnya. Cuman custom kit lagi nunggu cat-catan sama udah beres kerjaannya semua. Jadi dia bantuin gue dulu deh. Ya, jadi just info aja ya bahwa cakram aslinya dari si Vario 160 ini kalau dipasangin di tromol PCX, ini kan tromolnya PCX yang lama ya, dia lubang bautnya sama cuy, nggak perlu ada penyesuaian. Ya, ini motor udah kita lepas semua bannya. Gue mau ngecek ini
Udah kering belum nih? Oh udah kering. Jadi sekarang ini bisa langsung kita pasangin ya di ban depannya. Oke, ban depan dan ban belakang udah kita setup ya. Adaptornya pas, gak ada masalah. Nok-nokannya juga ngepas di cakramnya dan di tromolnya. Oke, jadi langsung kita pasang aja untuk kedua ban ini di motornya. Kita mulai dulu bagian yang depan nih cuy. Gue deg-degan juga nih, takut mentok soalnya. Ya, aman coy. Bisa masuk. Tapi bisa muter nggak nih? Hah? Aman. Kayaknya lu kebalik deh. Iya, Pak. Kamu sebelah sana, Pak. Ah, kacau lu. Waduh. Panas. Ya, sekarang udah bener. Cakramnya bagian sono. Ini gua ganjaring satu, tebelnya semili, baru aman. Ini sih lancar jaya cuy, diputar. Wih, box. Cuman ya itu tipis banget di dalam situ. Tuh kalau kalian lihat ya, tipis banget cuy. Ya walaupun tipis tapi masih aman ya, bannya muternya lancar, terus dudukan cakramnya juga ngepas semua. Oke, yang depan ini kita kenceng-kencengin dulu buat bautnya. Habis itu kita coba yang bagian belakang. Ini bagian belakang yang paling kalau bisa kepasang tuh bakal gokil banget sih. Jeng. Apa masuk saudara-saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget dari kamera. Wis, masuk. Putar coba. Aman. Wih. Pasang cuy, 4,5 inci. Depan ini. Haha, tipis banget. Tapi nggak mentok sih. Nah, shockbreaker juga tipis banget, tapi masih aman sih. Masih ada setengah jari lah di sini. Oke, kita pasang armnya ya. Ini kita untuk bagian yang belakang nggak ada tambah-tambahan apa-apa ya, adaptor apa itu nggak ada. Kita cuma langsung masang aja. Ya, jadi ini kalau kalian lihat ya, ini ban yang standar selebar ini yang baru. Ini ban standarnya ukurannya 120, ini 140. Jauh banget. Yang ini udah lebih lebar. Gokil. Ya, bagian kaki-kaki udah beres, rodanya depan udah kepasang, roda belakang udah kepasang juga. Ini sekarang motornya mau kita turunin karena setelah bagian roda-rodanya ini gue install, gue mau masuk ke step berikutnya. Gue mau garap bagian body. Beberapa minggu kemudian ini body Vario ya. Sekarang kalau kalian lihat udah berubah warna. Gue suka banget sih sama hasilnya. Pemasangan dekalnya juga menurut gue cukup rapi ya. Ya, tapi progresnya nggak berhenti sampai di sini cuy. Masih ada beberapa bagian lagi atau parts-parts yang mau gue pasangin di Vario ini. Tapi sekarang ini gue mau ganti bagian knalpotnya dulu. Dari Ninja FI. Ini sebenarnya copotan, bukan barang baru. Dan kita udah sedikit repair tadinya ya. Dimana untuk bagian ujungnya ini. Terus di bagian covernya, nah ini abis di vapor sama temen gua Angga, dia spesialis vapor dan sunblast. Kita lihat nanti pas udah kepasang seperti apa. Sudah terpasang cuy knalpot Ninja FI
seperti ekspektasi gue ya, hasilnya bakal oke banget menurut gue. Dimensinya cukup besar, jadi bikin motor ini kelihatan lebih padat. Nah ini udah dipasang, sekarang kita mau tes nyala dulu, kita dengerin suaranya apakah ada perubahan atau nanti suara jadi gede atau ada kendala dan segala macam. Kita mendingan tes nyala dulu. Full. Oke, suaranya cukup aman ya. Nggak terlalu gede, walaupun agak ngebas dikit. Tapi karakternya masih kayak knalpot standar aja gitu. Jadi masih cukup aman dan ini benar-benar setelan knalpot yang gua mau dari sisi bentuk, dimensi, dan suaranya. Jadi udah goks. Oke, nextnya itu gua mau garap bagian joknya kali ya. Untuk pembuatan jok nggak dikerjain di Katros ya, tapi kita lempar ke vendor atau ke rekanannya Katros. Oke, kita lepasin joknya. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. Alright, sembari nunggu jok yang lagi digarap, gua mau bikin tampilan di sektor bagian belakangnya itu kelihatan beda nih cuy. Kita lihat ya. Ngomongin bagian spakbor belakang nih cuy. Sebenarnya si Vario 160 ini udah dibekali dengan model spakbor belakang yang menurut gua itu udah cukup gokil ya, udah cukup bagus. Cuman ya kalau modelnya ada yang nyamain menurut gua kurang aja. Jadi gua ganti dengan produk aftermarket. Ini dia. Ini sebenarnya spakbor belakang buat Honda CB150 atau CB150R. Cuma permasalahannya tentu aja ini nggak bisa langsung pasang. Kemarin bracket ini udah disesuaikan ya untuk bagian atasnya ini. Jadi sekarang bisa tinggal langsung dipasang di Vario 160. Oke, kita pasang. Spakbor belakangnya yang baru sudah terpasang. Ini fitmentnya oke banget ya menurut gua. Bagian lainnya, pertama itu ada grip gas. Grip gas ini gua pakein grip gas dari Katros seri kinetik guys. Terus yang kedua, ada spion. Gua pakai spion aftermarket. Dan yang terakhir adalah handle dari Scarlett. Yoyoy. Tapi handle ini sayangnya gue cuma bisa pakai sebelah kanan doang karena yang sebelah kirinya ini memang handle untuk yang versi rem tromol atau CBS ya. Yang sebelah kanannya itu masih bisa kepasang. Di bagian tuas ininya tuh ada bantalan nih cuy. Nah, ini yang gue suka. Jadi kalau di rem gitu masih nyaman gitu, enak empuk. Tapi sayangnya itu cuman bisa dipasangin yang sebelah kanan doang. Tapi nggak apa-apa, kita pasangin aja dulu. Oke guys, bagian pertama yang mau kita ganti itu grip gas. Ya, cuman di sini ada sedikit harus kita improve karena si Vario ini bagian ujungnya itu ada tutupnya, sedangkan grip gasnya Katros Kinetic ini ujungnya ketutup. Tapi kemarin tuh kita desain udah ada garis panduan untuk ngatingnya cuy. Nah jadi nanti ini mesti dipotong dulu supaya nanti ketika dipasang cap bawaan standarnya si Vario ini masih bisa kepasang juga, jadi kelihatannya lebih tetap rapih lah gitu cuy. Ya, ini ternyata tidak bisa dipasang guys. Pas dimasukin mentok. Jadi ada spare sedikit. Ini agak gede, jadi kita harus papas dulu dikit bagian ininya supaya bisa masuk ke sini karena ini kecil. Jadi harus diakalin dikit.
Oke cuy, untuk pemasangan grip gas, handle rem, dan spionnya ini udah beres ya. Dan kebetulan banget karena bagian joknya itu juga udah jadi dibikin sama si Avan cuy. Ya, ini dia cuy joknya. Udah jadi digarap sama Avan ya. Bakal seperti apa looknya? Langsung aja mendingan kita pasang bagian joknya nih di motornya. Bagian terakhir yang mau gue pasang, ini ada floor deck dari Hayadesu. Wah, ini khusus buat Vario 160 ya. Jadi cara pasangnya ini sebenarnya gampang ya. Ini cuma tinggal ditaruh doang di bagian deck bawahnya. Agak sedikit goyang-goyang, tapi di sini gue improve supaya nggak goyang-goyang banget. Gue tempelin double tip ya, bagian pinggir-pinggirnya sini. Ya, dengan berakhirnya proses pemasangan floor deck tadi ya dari Hayadesu, berarti motor ini juga udah kelar. Motornya sekarang mau diturunin dulu, kita pindahin ke depan. Kita lihat hasil akhirnya. Ini dia, Honda Vario 160 custom tipis-tipis atau modif tipis-tipis. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. Di depan gue ini udah ada satu unit Honda Vario 160 yang udah selesai gue modif tipis-tipis gitu ya. Kalau sekarang kalian lihat hasilnya dari segi tampilan atau warnanya itu sekarang jauh lebih cerah dan tambah sporty gitu ya kalau menurut gue. Dan nggak cuma sporty doang, tapi kaki-kakinya jadi kelihatan lebih padat dengan pemakaian ban yang cukup lebar. Untuk urusan roda, velg asli Vario 160 yang model palang dan lebarnya juga nggak terlalu lebar ya. Ini gue ganti dengan velg aftermarket yang depan ini ukurannya 3,5 inci, sedangkan yang belakang 4,5 inci. Buat teman-teman di sini yang mau ganti atau upgrade Vario 160-nya menggunakan velg yang lebih lebar seperti gue, jangan khawatir karena untuk bagian belakang si mesin Vario 160 ini sendiri punya ruang cukup luas gitu ya dibandingin Vario-Vario sebelumnya. Ini dengan menggunakan velg yang lebarnya 4,5 inci dan bannya itu 140 masih aman banget karena jarak dari shock breaker ke bannya sendiri juga nggak terlalu mepet. Selain itu untuk bagian body-body, ini warna dasarnya kemarin kan warna putih ya. Ini gua tutup semua dan gua ganti jadi warna biru muda berpadu dengan warna hitam dan biru tua. Ada sedikit juga aksen warna putih dan silvernya. Untuk bagian body-body ini sebenarnya nggak gua cat ya, tapi ini cuman dipasangin dekal doang. Kalau misalnya gua bosen pengen ganti motif lain, itu tinggal dilepas aja, gampang banget. Nggak cukup sampai di situ, bagian jok bawaan standar seperti kalian lihat, ini juga udah gua ganti. Busanya sih tetap pakai bawaan standar ya, cuman bagian kulit luarnya yang gua sedikit upgrade, tampilannya jadi lebih sporty. Di sini gua menggunakan dua bahan material kulit ya. Yang pertama kulit MBTEK Carrera yang punya tekstur agak halus dan ada juga yang motif karbon. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan tampilan sportinya tuh biar lebih kelihatan lagi di motor ini. Sedangkan untuk di bagian setang, ini ada beberapa parts aksesoris yang gue pasangin. Pertama adalah hand grip dari Katros. Ini adalah hand grip kinetik, bahannya soft rubber compound, jadi kalau dipegang cukup nyaman ya. Jadi tangan itu nggak cepat pegel. Untuk spionnya sendiri gue ganti yang modelnya lebih kecil dibandingin versi standarnya. Ini gue pakai spion aftermarket dan handle. Nah kalau handle ini sayangnya gue hanya ganti yang bagian rem depan aja, karena untuk yang handle rem belakang ini belum ada yang pas dengan si Vario 160. Untuk handle-nya gue spesifik milih brand dari Scarlett karena handle-nya sendiri menurut gue nyaman ya. Di bagian ujung ini ada karetnya, jadi ketika ditekan empuk banget gitu cuy rasanya cuy. Dan selain itu kelebihannya handle ini punya setelan untuk jarak si tuas mainnya gitu kan. Jadi bisa disetting kapan aja. Di bagian flooring atau decknya gitu cuy ya, gue pengen ada tampilan yang sedikit beda dari motor ini. Makanya gue tambahin floor deck dari Hayadesu. Ini material bahannya karet, asli produk Indonesia, dan teksturnya menurut gue bikin gak licin, selain bikin tampilannya jadi keren ya. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Di bagian belakang, karena gue pengen tampilan motor ini tetap
pada terah sportinya dan dibikin makin sporty. Spakbor belakang, sebenarnya sih gue udah suka ya, nggak ada masalah dengan spakbor belakang Vario 160. Cuman kalau standar kayaknya ada yang kurang gitu ya. Akhirnya untuk spakbor belakang ini gue ganti model yang lebih simpel, aslinya untuk di CB 150R. Cuman untuk bagian dudukan bautnya itu gua custom lagi, dan secara bentuk sekarang gue suka banget karena dimensinya itu nggak terlalu kecil atau pendek gitu kan, seperti untuk produk-produk yang khusus untuk Varionya gitu. Terakhir knalpot nih cuy ya. Gue suka banget dengan tampilan knalpot sekarang yang lebih besar dibandingin versi sebelumnya. Ini adalah knalpot dari Kawasaki Ninja FI. Bentuknya kotak, menurut gue masih matching banget sama bodinya yang lancip-lancip juga. Kelihatan berubah gitu ya dari versi standarnya, tapi suaranya itu tetap seperti standar juga. Jadi aman untuk dipakai daily use gitu atau untuk hari-hari. Untuk lehernya sendiri itu nggak bisa pakai yang bawaan lamanya. Jadi untuk leher itu kita ganti pakai bahan stainless yang udah anti karat juga, dan kita bikinin adaptor khusus supaya silencer ini bisa kepasang sempurna di Vario ini. Dan ini sebenarnya karena silencer itu silencer bekas ya. Jadi tadi pas gua gas-gas ngebul gitu cuy. Karena masih banyak kotoran. Tapi nanti seiring waktu kalau sering dipakai lama-lama nggak ngebul lagi sih. Cuman ngeluarin debu-debu sisa aja sebenarnya. Ya kurang lebih itulah ubahan-ubahan yang gue lakukan di motor Honda Vario 160 ini. Sekarang sebenarnya motor ini baru banget jadi dan belum di test ride. Gue sekarang jadi penasaran nih cuy, gimana handlingnya dan gimana tarikannya setelah kami ganti dengan ban yang ukurannya cukup lebar gitu kan. Nah untuk mencari tahu itu mendingan langsung aja sekarang kita test ride motornya. Yuk. Oke guys, kita coba motornya sekarang. Ya, jadi yang mau gue bahas pertama kali, motor ini jadi sedikit lebih tinggi. Gue harus agak jinjit naik motor ini. Tarikan jadi agak berat dikit awalnya. Ketika narik di RPM rendah banget. Ya tuh, dia kayak agak maksa narik gitu, gitu baru dapat RPM-nya lah gitu. Nah kalau RPM-nya udah dapet sih kenceng-kenceng aja. Tuh. Jadi di bawah 20 kpj ya, tadi agak lemot sedikit lah. Tapi di atas 20, nah itu kalau digas dia langsung dapat tuh RPM-nya, jadi nggak terlalu bermasalah. Handlingnya jadi sedikit agak bulky karena bannya udah besar. Secara bobot juga lebih berat, tapi tapaknya makin lebar. Jadi harusnya di tikungan-tikungan high speed corner lebih stabil ya motor ini harusnya. Kita coba nih. Shat, wis. Suspensi masih bawaan standar sayangnya, jadi agak mentul-mentul. Untuk posisi duduk, karena ini joknya gue ganti ya dengan yang custom gini. Sejujurnya gue lebih suka yang standar sih ya dibandingkan yang ini. Empuknya sama, nggak ada beda karena busanya juga masih busa standar. Cuman nggak tahu kenapa, karena mungkin ada jahitan di tengahnya itu bikin jadi kayak agak gembung gitu ya. Kurang pewek lah. Nyaman sih nyaman-nyaman aja, cuman jadi kayak nggak sepewek jok standar gitu. Mungkin resiko tampil beda gitu ya. Iya, diliatin motor gua. Keren kan? Bannya gede. Haha. Emang NMAX doang sama Aerox yang bisa bannya gede. Tikungan-tikungan gini wajib banget tarikannya. Iya, awalnya agak lemot. Amat disayangkan ya, padahal gua jatuh cinta sama motor ini awalnya karena tarikannya yang menurut gua sangat responsif di bagian bawahnya, tapi harus dikorbanin sedikit. Tapi it's okay lah. Tarikannya berkurang, tapi performa handlingnya masih oke banget. Oke, so far nggak ada masalah. Nggak ada yang mentok juga, nggak ada bunyi grosok. Udah cukup, jadi kita langsung balik aja ke Katros. Yuk. Sekarang gue mau ngomongin masalah harga atau budget yang udah gue habisin untuk ngebangun Vario ini ya.
Yang pertama dari kaki-kaki. Nah, budgetnya itu untuk velg set itu kemarin gue habis 1.050.000. Dan untuk bannya sendiri itu habisnya 700.000 depan dan belakang. Lalu gue juga bikinin adaptor ya di sini untuk bagian cakram depan. Adaptornya itu harganya sekitar 400.000. Nah, ini gue bikin di tukang bubut. Jadi setiap bengkel bubut harusnya beda-beda ya. Bisa lebih murah atau bahkan bisa lebih mahal. Untuk tromol sendiri ini gue pakai tromol aftermarket. Untuk pemasangan jari-jarinya sendiri dan style jari-jarinya itu kemarin makan budget sekitar 250.000. Urusan body-body, ini gue tutup semua pakai dekal. Kemarin ini gue masang dekalnya di Ray Dekal. Ini menurut gue pemasangan dekalnya cukup rapi ya. Itu gue habis budget buat ngedekal tuh sekitar 850.000. Cukup affordable ya menurut gue. Lalu perintilan-perintilan yang gue pasang misalnya kayak floor high desu itu gue kemarin beli di toko online sekitar 112.000. Untuk bagian jok yang aslinya itu gue masih pakai bawaan standar, cuman kulitnya aja gue ganti itu sekitar 500.000. Perintilan lain misalnya kayak TLTD itu harganya 460.000. Spion aftermarket 275.000, grip gas Katros yang seri kinetik itu dijual 145.000 dan handle Scarlett itu harganya 165.000. Terakhir knalpot, sebenarnya knalpot ini second ya. Jadi gue ada knalpot copotan bekas Ninja FI gue pakai, cuman bagian cover almunya itu sempet gue vapor ulang kan biar kelihatan kayak baru lagi di temen gue. Itu makan budget ya hitung-hitung habis lah gope sama ongkos kirim dan lain-lain. Nah kalau kalian mau parts motor kalian di vapor biar kelihatan rapi, si Angga ini temen gue rekomendasiin banget. Kalian bisa kepoin aja nomor telepon atau WhatsApp dan Instagramnya gue taruh di kolom deskripsi. Total budget, wah, yang gue habiskan untuk modif tipis-tipis Honda Vario ini adalah totalnya adalah 6.507.500 rupiah ya. Kalau dibuletin jadi 6.600.000 lah ya, sembari beli teh botol dan lain-lain gitu. Tapi menurut gue dengan budget segitu hasilnya seperti ini menurut gue oke banget sih ya, masih affordable lah. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana, apakah masih masuk akal atau udah kemahalan? Kalian silahkan tulis di kolom komen. Oke cuy, kurang lebih itu yang bisa gue bahas ya di episode kali ini. Modif tipis-tipis Honda Vario 160. Yoi. Tapi ngomongin Honda Vario nih cuy ya. Ini ada satu lagi unit Honda Vario yang udah kita bikin spesial dan rencananya bakal di giveaway. Tapi bukan di episode kali ini dan bukan di channel gua, melainkan di channelnya RC Moto Garage. Nah, buat kalian nih, giveaway hunter. Kalau misalnya kalian penasaran sama motor ini dan pengen punya motor ini, kalian bisa langsung aja kepoin di Instagram dan channel YouTube-nya RC Moto Garage. Oke cuy, sementara ini gua rasa udah cukup ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor Honda Vario warna biru punya gua ini, kalian silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa follow Instagram personal gua di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gua di @katrosgarage. Sementara ini seperti biasa, videonya gua tutup dulu. Gua Ateng cabut. Peace. Yaitu RC Moto Garage. Motor ini bakal di giveaway nanti buat kalian, ikutin terus, nanti bakal update. Kok hilang sih? Anjing ya?